Ya, dan pemirsa, kami baru mendapat informasi bahwa ada pesawat yang jatuh di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, dan berdasarkan informasi awal, pesawat ini jatuh di wilayah Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Ya, pesawat yang jatuh di sekitar Jalan Jamin Ginting di Kota Medan, kepulan asap ini terlihat dari puing-puing pesawat yang terbakar. Pesawat ini jatuh sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat dan sudah banyak foto yang beredar diunggah ke media sosial. Namun hingga kini masih belum bisa dipastikan jenis pesawat apa yang jatuh di Kota Medan tersebut. Termasuk apakah memang ada informasi yang sebelumnya beredar bahwa ini yang jatuh adalah pesawat milik militer. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui kejadian di sana, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Asti, salah seorang warga Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Mbak Asti. Iya, siang. Ya, Mbak Asti, bisa Anda ceritakan kejadian yang Anda lihat mengenai pesawat yang jatuh sekitar pukul 12 siang tadi? Jadi tadi saya kebetulan lagi lewat, kan ini kebetulan jam makan siang, saya bawa motor. Ayo, jadi saya udah lihat pesawat itu seperti kebingungan sudah mutar-mutar gitu. Setelah itu langsung jatuh begitu aja gitu, langsung ada ledakan yang kuat. Mungkin pilotnya juga sudah cari-cari tempat gitu, soalnya sudah putar-putar. Saya sudah lihat dia putar-putar dan tiba-tiba terjatuh begitu saja. Dan itu tepatnya pas di perumahan yang memang belum selesai. Jadi kemungkinan sih belum ada warga yang tinggal di situ, tapi pekerja-pekerja yang ada di situ lah, karena lagi dalam tahap proses pembangunan. Oke. Asti, berapa lama Anda melihat pesawat itu berputar-putar di udara dan kira-kira jenis pesawat apa kalau dari yang Anda saksikan? Ini pesawat kecil atau pesawat yang menengah atau mungkin pesawat berbadan lebar atau bagaimana? Itu pesawatnya berbadan lebar, pesawatnya besar. Kenapa saya bilang pesawat Hercules? Kalau memang agak besar, dia besar warna hijau. Makanya besar, saya tahu pesawat hijau. TNI. Okay. Iya, pesawatnya warna hijau. Dia udah berputar-putar gitu. Dia bukan helikopter. Bukan helikopter ya, oke, baik. Bukan helikopter, pesawat Hercules TNI. Saya bilang itu pesawat Hercules TNI karena dia berwarna hijau dan bentuknya juga memang berbeda gitu. Maksudnya bukan seperti pesawat biasa. Pada saat kejadian pesawat itu jatuh, seberapa jauh Anda berada dari lokasi jatuhnya pesawat itu, Asti? Berapa jauh ya? Kurang lebih nggak sampai dekat sih, dekat sekali. Dekat ya? Itu sangat dekat. Saya nggak bisa bilang berapa jauh. Paling sekitar 150 meter. Pukul berapa tepatnya? Jadi itu sangat dekat. Pukul berapa tepatnya ketika pesawat itu jatuh, Asti? Kalau pukulnya itu saya langsung lihat jam tadi 11.45. Itu pukul 11.45. Saya lihat dia sudah putar-putar, makanya saya langsung konfirmasi ke ini metro. Gitu. Oke. Dan ketika pesawat itu jatuh, bisa Anda perkirakan dari ketinggian berapa? Apakah sudah cukup mendekati darat atau sudah masih sangat mendekati darat? Sudah sangat. Jadi dia memang sudah cari tempat. Jadi perkiraan saya pada saat melihat pesawat itu keliling-keliling dan itu bakalan jatuh, dia sudah seperti memperkirakan di mana dia akan mendarat begitu. Cuman mungkin karena tidak bisa lagi atau gimana, jadi terjatuh begitu aja. Sudah sangat terlihat jelas bahwa pesawat itu seperti kebingungan. Sudah gimana ya? Sudah oleng lah gitu. Asti, kalau dari foto-foto yang beredar kami lihat di media sosial ini terlihat di tepi jalan begitu ya, di pinggir jalan. Anda bisa gambarkan kira-kira itu wilayah apa ini? Wilayah jalan raya yang mungkin saat kejadian di situ banyak lalu lalang kendaraan termasuk bangunan yang tertimpa pesawat jatuh ini. Kira-kira ada orang atau bagaimana kondisinya di sana? Jadi puji Tuhan, menurut itu tidak di pinggir jalan, itu masih sekitar berapa ya? Nggak begitu jauh sih sebenarnya dari jalan raya. Itu dia posisinya dekat ke ladang gitulah. Tempat pokoknya ladang-ladang. Dia perumahan yang agak luas gitu letaknya. Dia tidak terlalu dekat dengan warga karena kan masih baru, belum ada itu dulunya
dulunya itu ladang yang belum ada, yang memang tidak berpenghuni gitu. Jadi dibangun sebuah perumahan, pokoknya ini belum ada penghuni. Bangunan kosong gitu ya? Masih proses, iya. Masih bangunan kosong, belum ada penghuninya sama sekali. Jadi perkiraan saya hanya pekerja-pekerja yang ada di situ, karena masih terlihat material-material yang lengkap gitu untuk mereka, untuk bangunan itu. Jadi belum layak huni lah kalau yang dari saya lihat. Baik, Asti, lalu sekarang penanganan apa yang sedang dilakukan oleh petugas ataupun mungkin sudah ada pemadam kebakaran yang datang ke lokasi? Ini saya udah agak menjauh, cuman tadi kira-kira kurang lebih 5 menit lah setelah pesawat jatuh, itu yang sudah mulai datangan itu tim Basarnas. Sudah mulai, kan itu nggak bisa masuk nih dari depan, dari depan perumahan, karena mungkin di situ letak pesawatnya. Jadi dan jalan juga macet, jadi motong dari jalan Palesraya itu Basarnas sampai mau harus membobol lah, jebol dari belakang agar bisa memasuki tempat tersebut. Ya, baik Asti, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Kami juga masih harus mengonfirmasi kebenaran apa sebenarnya pesawat yang jatuh di Jalan Ginting di Kota Medan. Asti, terima kasih. Bukan bersama dengan rekan kami Wana Sari yang akan mengabarkan dari Medan, Sumatera Utara. Wana, bagaimana pantauan Anda? Kondisi terkini di sana, evakuasi masih terus dilakukan hingga saat ini? Baik Fedi dan pemirsa, bahwa memang lokasi di kawasan Jalan Jamin Ginting tempat jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara Hercules tipe A130 ini sampai saat ini masih terus dilakukan evakuasi. Adapun pihak-pihak melakukan evakuasi sampai dengan saat ini masih berupaya karena tubuh dari pesawat Hercules ini bisa dikatakan terbelah-belah dan harus menggunakan alat berat untuk melakukan evakuasi. Sejauh ini data yang kami peroleh dari pihak Rumah Sakit Adam Malik Medan, seluruh jenazah yang telah dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan yang jumlahnya saat ini baru 21 orang. Diprediksi diperkirakan masih ada puluhan korban lagi yang terjebak di dalam badan pesawat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa sampai dengan saat ini proses evakuasi sendiri berlangsung terus mendapat pengawalan ketat dari pihak-pihak terkait. Dan menurut informasi yang kami terima dari pihak TNI, bahwa pesawat jenis Hercules A130 ini sebelumnya berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma kemudian menuju Pekanbaru dan tiba di Bandara atau Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo Medan untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Tanjung Pinang dan yang terakhir menuju ke Pangkalan Udara Ranai Pontianak. Pesawat Hercules ini dikabarkan membawa personil TNI yang baru saja selesai dinas dan kemudian mengantarkan personil yang baru untuk kemudian ditugaskan ke beberapa lokasi tempat Hercules mendarat ini. Dan sampai dengan saat ini kami masih belum mendapat konfirmasi dari pihak TNI Angkatan Udara mengenai sebab ataupun apa yang melatar belakangi pesawat ini crash ataupun jatuh di pemukiman penduduk ini. Dan informasi yang kami peroleh di lapangan juga bahwa selain lokasi persisnya jatuh pesawat Hercules ini tepatnya di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 10, dan saat ini di tempat lokasi jatuhnya pesawat merupakan bangunan rumah pertokoan dan di sebelahnya terdapat lokasi ukhup, begitu tempat refreshing ataupun lokasi di mana masyarakat di sini Jalan Jamin Ginting. Dan sampai dengan saat ini pemirsa, di kawasan Jalan Jamin Ginting ini meski pihak-pihak terkait telah membatasi masyarakat untuk memasuki kawasan sini, namun masyarakat di sini terus memadati untuk menyaksikan lebih dekat bagaimana proses evakuasi dari pesawat Hercules A30 ini. Dan pesawat Hercules A30 ini sebelumnya lepas landas dari Pangkalan
TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo Medan tepat pada pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Dan menurut informasi yang kami terima juga sebelumnya pesawat ataupun kapten yang memiloti pesawat ini yaitu Sandi Permana sebelumnya meminta untuk kembali ke landasan pangkalan Lanut Suwondo, namun informasi yang kami dapatkan juga namun belum berhasil sehingga pesawat jatuh di kawasan Jalan Jamin Ginting ini. Ya, Wana, tadi Anda katakan ada diperkirakan beberapa korban begitu masih terjebak di dalam pesawat ini. Apa kendala terbesar yang dihadapi oleh tim di sana dalam mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam pesawat ini? Wana? Wana? Ya, ini saya tidak dapat mendengar Anda begitu jelas karena suasana di sini begitu ramai. Sudah ada puluhan ambulans yang telah standby di sini sejak tadi untuk melakukan proses evakuasi. Sementara itu, selain ambulan, kami juga melihat ada puluhan mobil pemadam kebakaran yang tadinya telah memadamkan badan dari pesawat Hercules yang terbakar sejak jatuh di kawasan ini, Fendi. Wana, Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas, Wana? Wana? Wana, Anda bisa mendengar saya? Wana?